Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Putra Dharma yang kita banggakan. Apa kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap selalu semangat. Bunda ucapkan selamat kepada Anda semua yang sudah naik di tingkat kelas Arafah. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, Bunda Agustina, biasa dipanggil dengan Bunda Tina. Kali ini kita akan belajar tentang PPKN dengan materi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu supaya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, supaya lebih bersemangat lagi, Bunda ajak untuk Anda semuanya menyanyi bersama ya. Oke, sekarang semuanya berdiri. Kita dengan semangat nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dalam hitungan 3, kita nyanyi bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dalam lagu Garuda Pancasila tadi dapat dilambangkan burung Garuda, dan di dalamnya terdapat simbol dan lambang sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila satu persatu. Tapi sebelumnya, kita akan pelajari dulu tentang fungsi dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya apa? Bahwa Pancasila sebagai pedoman, sebagai landasan, serta panduan resmi untuk kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup. Artinya apa? Bahwa Pancasila merupakan wujud dari kepribadian bangsa Indonesia, di mana semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Ayo kita mulai belajar satu persatu. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Penerapannya apa? Yang pertama, penerapannya adalah kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajarannya masing-masing. Yang kedua adalah saling menghormati kebebasan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan ajaran agama terhadap orang lain. Nah, sebagai contoh sekarang dalam pandemi COVID-19, penerapannya apa sih yang sesuai dengan sila pertama? Penerapannya seperti pada saat PSBB yang lalu, setiap pemuka agama sudah menganjurkan terhadap ajarannya masing-masing. Contohnya, MUI menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di rumah, seperti sholat berjamaah ditiadakan terlebih dahulu, sholat Jumat juga ditiadakan terlebih dahulu. Untuk saat ini, bisa dilaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat, tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa. Apa sih itu tenggang rasa? Tenggang rasa adalah suatu sikap perilaku di mana kita harus saling menghargai orang lain, harus saling menghormati orang lain. Yang kedua, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan contohnya misalnya kita membantu orang lain yang kesusahan, membantu korban bencana alam. Di dalam
pandemi COVID-19, contohnya aplikasinya sesuai dengan sila kedua, misalkan ada salah satu tetangga kita yang harus dirumahkan oleh perusahaannya karena harus melaksanakan isolasi mandiri. Apa yang harus kita lakukan coba Ananda? Ayo, begini ya. Jadi kita sebagai tetangga yang baik, kita harus bersama-sama dengan warga yang lain dengan cara mensuplai beberapa sembako untuk orang tersebut, sehingga orang tersebut yang harusnya memang ada di rumah tidak melakukan aktivitas di luar. Seperti itu. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah cinta tanah air dan bangsa. Contohnya dengan cara kita membeli produk buatan Indonesia. Jadi kita harus lebih cinta ya dengan produk Indonesia. Yang kedua, yaitu dengan cara kita harus selalu mengembangkan bagaimana kita pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa kita yang berbineka tunggal ika. Maksudnya apa sih itu Bunda? Jadi maksudnya kita tidak boleh ya dalam berteman itu membeda-bedakan dari mana dia sukunya. Kita berteman dengan suku Jawa saja. Tidak boleh demikian ya anak-anak semuanya. Oke, di dalam pandemi COVID-19, apa sih penerapannya dengan sila ketiga? Penerapan sila ketiga dalam pandemi COVID-19 yaitu bagaimana caranya? Dengan cara kita sebagai warga negara yang baik harus bekerja sama supaya penyebarannya tidak menyebar di mana-mana. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, kita memakai masker pada saat bepergian. Yang kedua, kita tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan yang banyak. Yang ketiga, tidak melaksanakan bepergian terlebih dahulu. Nah, yang keempat, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, yaitu melaksanakan musyawarah apabila kita terdapat suatu permasalahan. Contohnya, pasti Ananda sudah pernah melaksanakannya. Di kelas-kelas sebelumnya, pasti Ananda sudah pernah kan pemilihan ketua kelas. Nah, itu termasuk contoh dari melaksanakan musyawarah. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak pada saat bermusyawarah. Jadi misalkan pendapat kamu tuh paling benar, jadi kamu harus gini sama temannya. Tidak boleh seperti itu. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu kita harus mengembangkan perbuatan dan sikap kita yang sesuai dengan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Apa sih contohnya? Misalkan kita melaksanakan kegiatan kerja bakti di rumah. Yang kedua yaitu suka bekerja keras. Apa sih suka bekerja keras itu? Adalah kita melaksanakan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas yang sangat tinggi. Nah, sekarang sebagai contoh penerapannya dalam pandemi COVID-19 seperti apa? Nah, termasuk sila kelima yaitu kita harus dapat menyeimbangkan antara itu hak dan kewajiban. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia berhak dong kita untuk bepergian, untuk jalan-jalan, rekreasi, membeli sesuatu berhak karena itu hak kita. Tetapi kita juga harus memperhatikan kewajiban kita. Kita untuk sementara waktu tidak boleh bepergian ke tempat-tempat yang kira-kira banyak berkerumunan. Kalau yang tidak penting-penting sekali, mohon untuk tetap berada di rumah. Nah, demikian ya Ananda ya semuanya. Gimana? Sudah jelas semuanya Ananda? Bunda harapkan setelah ini Ananda semuanya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sudah paham belum semuanya? Oke, kalau sudah paham semuanya, Bunda akan sampaikan tugas ya buat anak-anak semuanya ya. Yaitu tugasnya berupa tabel seperti ini, Nak. Nah,
tabelnya ini nanti kalian tulis, jangan lupa tulis nama lengkapnya, terus kelas Arafah berapanya, kemudian di situ tertera pengalaman penerapannya sila pertama, sila kedua sampai dengan sila kelima. Nanti dikumpulkan ke Bunda saat sudah aktif lagi belajar di sekolah ya. Bunda pesan ya untuk Ananda semuanya supaya tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat. Jangan lupa sholat 5 waktunya jangan ketinggalan dan sholat duha juga tetap dilaksanakan. Hafalan-hafalannya di kelas sebelumnya tetap diulang kembali. Tetap semangat, apapun yang terjadi tetap harus semangat. Dan kita berdoa bersama ya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa aktif kembali belajar di sekolah yang kita cintai. Putra Dharma Islamic School semakin jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.